Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kali ini Umi Tesi mau bacain dari serial 10 sahabat yang dijamin masuk surga selanjutnya ya. Tapi kali ini Umi Tesi sendiri karena kakak Hujai sama Hanzolah sudah pada tidur. Di sini ada yang masih bangun? Yuk kita baca buku cerita sebelum tidur. Sekarang, siapa ya superhero berikutnya? Ada yang udah bisa baca belum di sini? Umi Tesi bacain ya. Sekarang tokoh superhero kita selanjutnya yaitu Sa'id bin Zaid yang mustajab doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'id bin Zaid mustajab doanya oleh Erlina Zaki, ilustrasi oleh Novel Varius. Seorang pemuda yang lembut hatinya, dialah Sa'id bin Zaid. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi. Ia masuk Islam saat masih berusia 20 tahun. Wah, masih muda ya. Sa'id bin Zaid sangat menentang tradisi buruk kaumnya. Dia tidak pernah ikut menyembah berhala, tidak minum khamar, tidak berjudi, ataupun perbuatan tercela lainnya. Semua itu karena didikan sang ayah, yaitu Zaid bin Amr bin Nufail. Dia taat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang hidupnya, sang ayah mencari agama Islam. Sa'id selalu bersamanya. Sayang, pencariannya harus terhenti karena usia yang tak panjang. Zaid bin Amr ini orang yang rela pergi dari Mekah menuju Syam untuk mencari milah Ibrahim. Jadi sebelum datangnya Nabi Muhammad, beliau sudah mencari terlebih dahulu sampai ke negeri Syam. Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ayah Sa'id berdoa agar Sa'id bisa menemukan agama Islam, yaitu agama yang lurus. Doa sang ayah terkabul. Sa'id menjadi salah seorang yang paling awal menerima seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam Islam. Dia langsung mengajak istrinya, yaitu, ada yang tahu siapa istrinya Sa'id? Ya, adiknya Umar bin Khattab. Namanya Fatimah binti Khattab. Fatimah binti Khattab pun langsung mengikuti agama yang diikuti suaminya. Ketika itu Umar bin Khattab belum tahu. Saat itu dia belum menerima Islam. Dia marah besar dan mendatangi rumah Fatimah. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Umar memaksa Sa'id dan adiknya untuk kembali pada agama nenek moyang. Tapi Sa'id dan istrinya tetap dalam Islam dan tak terpengaruh oleh ancaman kakaknya. Subhanallah ya. Keberanian dan kesabaran mereka meluluhkan hati Umar bin Khattab. Sifat kerasnya luluh karena mendengar bacaan Al-Quran sang adik. Ada yang tahu waktu itu Fatimah sedang membaca apa? Dulu kakak Huzai pernah cerita tentang ini. Siapa yang masih ingat? Di cerita serial juga, di sini juga. Iya, surat At-Toha. Umar mendengar bacaan Al-Quran sang adik yang membacakan surat At-Toha. Allah memberikan petunjuk kepadanya dan Umar bin Khattab pun masuk Islam. Alhamdulillah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memberikan petunjuk kebaikan,
maka ia akan mendapatkan pahala berikut pahala orang yang mengikutinya. Dan itu sama sekali tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya. Sa'id bin Zaid dan istrinya telah menjadi perantara hidayah bagi Umar bin Khattab untuk memeluk agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala kebaikan pada mereka. Amin. Selanjutnya ada kisah apa lagi ya? Nah, Sa'id juga sangat tekun beribadah dan mempelajari Al-Quran. Hidupnya pun sangat sederhana. Dia juga tidak pernah absen ikut berjuang membela Islam, kecuali saat Perang Badar. Saat pecah Perang Badar, ada tugas penting yang harus dia laksanakan. Bersama Thalhah bin Ubaidillah, dia diutus Rasulullah SAW untuk mencari info tentang rombongan dagang Quraisy. Jadi gak bisa ikut Perang Badar ya. Saat pulang, Perang Badar telah dimenangkan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah. Meskipun tidak ikut berperang, Sa'id dan Thalhah tetap diberi bagian rampasan perang oleh Rasulullah SAW. Sa'id ikut memenangkan peperangan melawan Kekaisaran Besar Romawi dan Raja Kisra di Persia. Setelah itu, Islam tersebar di banyak benua, termasuk di negara barat. Saat Perang Yarmuk melawan Romawi, jumlah pasukan sangat tidak imbang. Sejumlah 24.000 kaum muslimin melawan 120.000 tentara musuh. Wah, hampir 4 kali lipatnya ya. Terbesit rasa takut di hati tentara kaum muslim. Tapi komandan pasukan mengobarkan semangat. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan. Alhamdulillah. Nah, Sa'id adalah sahabat yang mulia. Tapi dia selalu hidup sederhana dan tidak suka menonjol. Dia asyik menyendiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah ya. Saat perang, dia memilih menjadi prajurit biasa, padahal diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin pasukan. Dia pernah menjadi gubernur Damaskus karena tak bisa menolak perintah khalifah. Bila ada sedikit harta, selalu dia sedekahkan. Harta rampasan perang juga selalu disumbangkan ke Baitul Mal, kecuali sedikit untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Masya Allah. Meskipun begitu, ada saja loh orang yang tega memfitnahnya. Dia dilaporkan kepada penguasa, dituduh mengambil hak tanah tetangganya. Sa'id merasa sangat terluka dan akhirnya dia pun berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya, persis seperti apa yang diminta olehnya. Masya Allah. Doanya mustajab ya teman-teman. Nabi Muhammad SAW menyatakan tentang Sa'id bin Zaid dalam sebuah hadis. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, adik-adik soleh-solehah, yuk kita tiru sifat Sa'id bin Zaid. Meskipun dia sudah dijamin masuk surga, tapi dia tidak sombong, masih suka bersedekah dan rajin beribadah. Semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengizinkan kita semua untuk masuk surga Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian buku Sa'id bin Zaid. Kali ini Umi Tesi sendiri yang bawakan ya.
Untuk selanjutnya ada siapa ya yang belum? Ada Abu Ubaidah bin Jarrah. Oke, selamat tidur ya. Jangan lupa doa sebelum tidur, teman-teman. Sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.